Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan kita semua bisa menjalani ibadah kita pada saat ini. Sekaligus kita semua bisa hadir di mushola yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat tarawih yang insya Allah akan kita laksanakan berjamaah dan sebentar lagi. Yang kedua, marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mengikutinya hingga hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sedekah Ramadan pertanggal 11 April tahun 2023 sejumlah Rp9.866.000. Yang kedua, pemasukan pertanggal 11 April 2023 sejumlah Rp228.000. Pengeluaran sejumlah Rp200.000. Yang lalu yang terakhir, total kas pertanggal 12 April 2023 sejumlah Rp9.890.000. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih pada para jemaah. Jazakumullah khairan katsiran, dan semoga Allah melipat gandakan rezeki para jemaah yang telah disumbangkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk malam ini selaku imam sholat diisi oleh saudara Habibi, dan untuk pembicara diisi oleh Bapak Aswanto selaku Ketua RT 18. Untuk himbauan, mohon dengan hormat agar para jemaah menonaktifkan dan men-silent handphonenya, dan pada adik-adik dimohon untuk tidak berbicara atau bercanda agar tidak mengganggu ibadah sholat yang saat berlangsung. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang saya hormati para pengurus mushola Al-Badriyah, para jamaah mushola Al-Badriyah yang dirahmati Allah. Pertama-tama tentu marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah ya Rabbi, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penjurah, Allah Maha Pemurah. Allah yang telah melimpahkan rahmat daya inayah kepada kita sekalian, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita bisa kembali untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang tadi kita sudah sama-sama kita laksanakan, yakni sholat tarawih berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah sempurna menyampaikan ajarannya kepada kita, Nabi yang telah sempurna menjadikan dirinya teladan bagi kita umat manusia sekalian. Pada keluarganya, para sahabatnya, para penganut dan pengikutnya, serta mudah-mudahan kepada kita sekalian yang hadir di mushola ini
yang selalu berusaha istiqomah menjalankan ajarannya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Jemaah mushola Badriyah yang dirahmati Allah, seharusnya yang biasa berada di sini yakni saudara kita Pak Ustadz Cecep, namun dalam kurun terakhir ini beliau kesehatannya sedikit ada gangguan, sehingga mohon maaf hari ini saya berada di sini. Pak Cecep ada di jalan. Ini tentunya suatu yang terbaik. Jemaah mushola Badriyah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini tentu saya tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan tausiah. Namun barangkali ada satu hikmah, satu cerita yang bisa sama-sama kita ambil hikmahnya, yakni kisah sebuah keluarga kecil, yakni Hasan dan ayahnya. Hasan seorang remaja berusia belasan tahun yang terkenal sangat patuh dalam melaksanakan ibadah, terutama sholat di masjid. Dalam 5 waktu selalu tidak pernah ketinggalan untuk sholat di masjid. Satu ketika tiba-tiba Hasan menyampaikan kepada ayahandanya, dia bilang, ya saya nggak mau lagi beribadah atau sholat di masjid. Ayahnya pun bingung, kenapa? Hasan bilang, ya masjid itu kan tempat ibadah, tapi di tempat ibadah ini, di masjid ini, ada juga orang yang berghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Ada juga anak-anak yang bercanda, mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Ada juga yang bermain dengan gadgetnya, dengan handphonenya, dan juga tidak beribadah. Makanya mulai hari ini saya tidak akan ke masjid lagi. Saya akan melaksanakan sholat di rumah supaya lebih khusyuk. Kemudian sang ayah belum mengiyakan maupun menolaknya. Hasan diperintahkan untuk mengambil segelas air, dipenuhnya 1 gelas penuh, lalu diperintahkannya pada saat waktunya sholat, kamu bawa air ini keliling masjid, tapi jangan sampai ada yang tumpah 1 tetes pun. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, sebagai anak yang turut kepada orang tuanya, dilaksanakanlah perintah itu. Diambil segelas air, kemudian dia berjalan mengelilingi masjid. Langkahnya penuh dengan konsentrasi. Tatapan matanya betul-betul melihat jalan karena berusaha menjaga agar airnya tidak tumpah. Demikian juga ketika ada orang-orang yang meledeknya, kawan-kawan yang meneriakinya, ditutupnya telinganya rapat-rapat, tidak dipedulikannya apa omongan-omongan orang. Dan akhirnya Hasan ini betul-betul berhasil membawa segelas air sampai keliling masjid dan dibawa pulang ke rumah. Tidak ada yang menetes 1 tetes pun. Kemudian disampaikanlah kepada ayahnya, ya Hasan sudah melakukan apa yang ayah perintahkan, dan ini 1 gelas air yang tadi Hasan bawa keliling masjid dan tidak ada yang tumpah 1 tetes pun. Lalu sang ayah bertanya, kamu sudah betul keliling masjid? Iya. Terus kamu lihat ya, orang-orang tadi di sana berghibah? Enggak tahu ya. Kemudian kamu lihat enggak anak-anak yang kemarin bercanda dan mungkin mengganggu kegiatan beribadah? Hasan bilang, enggak tahu ya. Kemudian ayahnya sekali lagi bertanya,
Apakah kamu melihat ada orang-orang juga, anak-anak yang bermain gadget, bermain handphone di sana? Hasan tidak lihat ya. Kemudian ayahnya menjelaskan, begitulah seharusnya ketika kamu beribadah, ketika kamu khusyuk, ketika kamu fokus, maka tidak ada satu hal pun yang mengganggu konsentrasimu, kekhusyukanmu. Orang-orang yang mungkin berghibah, yang mungkin bercanda, yang mungkin bermain dengan gadgetnya, kamu tidak akan pedulikan itu, karena konsentrasimu beribadah. Dan kelihatannya di lingkungan kita pun sudah terjadi demikian. Sehingga kalau kemarin sebelum Ramadan banyak yang masih duduk-duduk, yang masih berada di luar, di Ramadan ini hampir sebagian besar langsung datang ke masjid ini, ke musola ini, musola Baqiyah, untuk melaksanakan ibadah. Barangkali itu sebuah hikmah yang bisa kita ambil dari kisah sederhana itu. Hal yang kedua dalam kesempatan ini yang mungkin bisa saya sampaikan, yakni dari awal Ramadan hingga hari ini, hari berapa sekarang? 22. Mungkin ada yang 15 karena bolong-bolong. Hari 22 tentunya banyak sekali penceramah, ustadz yang memberikan tausiah agar kita bersyukur bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tetapi mungkin perlu kita renungkan pula, kita cermati pula, kenapa kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan? Kenapa Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha segalanya mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan? Maka barangkali minimal atau sekurang-kurangnya ada dua hal. Yang pertama, bisa jadi dosa kita terlalu banyak sehingga kita diberikan kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Dan yang kedua, bisa jadi pahala kita yang terlalu sedikit sehingga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan ini setiap amal, setiap ibadah kita dilipatkan pahalanya. Barangkali dua hal itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mewakili tentunya para pengurus RW, para pengurus RT yang ada di lingkungan Musola Al-Badriyah. Tentunya hari ini sudah banyak yang mulai mudik, yang mulai pulang kampung. Mungkin ada yang mudik ke Magelang, ada yang mudik ke Kuningan, ada yang mudik ke Purworejo, mana lagi? Ada yang ke Sumur Batu mungkin ya. Kampung Serdang. Pesan kami para pengurus lingkungan tentunya berhati-hatilah dalam perjalanan. Jangan terlalu dipaksakan bahwa pulang kampung adalah untuk bersilaturahim dengan keluarga. Jadi kita harus jaga kesehatan kita. Ketika lelah, kita istirahat dulu. Kita pastikan, kita upayakan, kita sehat, kita selamat sampai di kampung halaman. Dan tentunya ketika kita meninggalkan rumah di wilayah kita, jangan lupa tentu nonaktifkan segala sesuatu yang mungkin bisa menjadi bencana atau berbahaya bagi kita, bagi lingkungan kita. Mungkin listrik, kompor maupun air. Jangan sampai kita meninggalkan rumah dalam keadaan tidak aman. Dan tentunya sebelum pulang dipastikan pula kunci rumah dikunci, dan tentu kuncinya dari luar. Kalau dari dalam kita nggak bisa pulang. Betul. Dan
Usahakan juga kita punya saudara, kita punya tetangga, kita punya sahabat, punya kerabat di lingkungan kita, juga titipkan rumah kita, tempat tinggal kita untuk bisa dijaga oleh saudara-saudara kita, oleh sahabat-sahabat kita, oleh tetangga kita. Kiranya demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nasihatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.